Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di LBM Pusat. Oke kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu dan terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi bahwa ada sebuah statement dari Kiai Mukharrar Hudhori yang mana di dalam percakapannya ini ada seorang muhibbin yang banyak tersadarkan dengan apa yang disampaikan di dalam video Kiai Haji Mukharrar ini. Untuk itu kawan-kawan semuanya, mari kita dengarkan secara langsung agar teman-teman ya yang sekarang ini lagi jadi muhibbin ya supaya bisa tercerahkan gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan. Gimana? Tanya tentang apa? Ya, yang panjangan bingung yang mana? Ya, saat ini saya masih meyakini ya, bahwa pendapat-pendapat Kiai Sepuh itu yang dari dulu itu masih saya yakini. Sementara Romo Yai lagi saya gandrungin arahnya ke situ, jadi bingung saya mau ikut yang mana. Iya. Orang itu kalau alim, kalau benar-benar alim, mereka akan merujukan semua keilmuannya itu ke Allah, ke Rasulullah, dan ke fatwa-fatwa ulama. Carikan satu fatwa ulama yang seperti Mbah Hasyim Asy'ari, seperti Romo Yai Khalil Bangkalan, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, yang beliau meneliti nasab Ba'alwi, kemudian beliau menetapkan bahwa habaib di Indonesia atau Ba'alwi di Indonesia adalah min dzurriyyati Rasul. Carikan kalau ada. Tidak ada. Jadi tidak ada satupun. Gimana? Mereka meyakini betul. Kayak Pak juga meyakini. Meyakini itu bukan berarti mengisbatkan. Ya. Contoh ya. Saya meyakini kalau panjenengan itu walinya Allah. Saya itu yakin. Tapi kan saya tidak mengisbatkan kalau panjenengan wali. Ya, cuma meyakini gitu. Meyakini saja. Jadi seseorang meyakini orang lain sebagai cucu Rasulullah semisal, itu hanya sekedar meyakini, bukan berarti mengisbatkan. Panjenengan sholat dengan Zaid semisal, lalu makmumnya itu aku sama sampean. Di bajunya Zaid ada warna coklat. Berhubung saya ini orangnya soleh seperti panjenengan, jadi saya husnudon. Oh itu coklat gitu. Kira-kira sholat saya sah nggak? Sah kan? Karena saya husnudon. Kemudian panjenengan datang. Setelah datang panjenengan ngecek. Setelah sampean cek dulu lah tembelek lincung. Kira-kira sampean makmum sama Zaid yang bajunya kena tembelek lincung, kira-kira batal apa enggak? Ya kalau sudah yakin itu bahwa lincung sudah pasti batal ya. Nah ya, artinya apabila ada orang yang sudah meneliti bahwa silsilah Ba'alwi tidak min dzurriyyati Rasul dengan dalil-dalil tertentu, kok kemudian beliau tetap meyakini, dosa itu orang. Dosa. Iya. Ya itu memang penelitiannya itu udah valid, kan ada yang bilang cuma blinting, baru blinting bukan penelitian. Baru apa? Baru blinting, artinya yang namanya tesis penelitian itu harus dikaji, harus disidangkan dulu gitu loh ya. Panjenengan api meneliti kalau si Zaid ada tembeleke, apa harus menunggu sidang? Ya itu kan memang kalau udah pasti yakin sendiri bapak. Nah ya makanya menentukan
itu silsilahnya benar dan tidak, itu tidak harus sidang. Saya meneliti di beberapa kitab apa itu silsilah. Kami tidak menemukan sama sekali bahwa Alwi itu duriaranya Rasul, kecuali fatwanya Syekh Khotib, kecuali fatwanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sementara kurun dari Abu Bakar As-Sakron nyampe Sayyid Ahmad itu sekitar 500 tahun lebih. Bagaimana mungkin Syekh Ali mengatakan bahwa silsilah mereka nyambung ke Rasulullah lewat Syekh Ubaidillah, sementara tidak ada satupun kitab, manuskrip atau ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra Sayyid Ahmad. Tidak ada. Kalau ada yang bisa menyodorkan, toh saya tak langsung ikut saat ini juga. Ya. Nah sekarang pertanyaannya gini ya, berarti Pak Alawi itu berarti keturunan dari siapa ya? Dari atasnya? Kalau itu urusan mereka, sebab yang mengklaim itu kan mereka. Kita ini cuman meneliti sesuatu yang ada hubungannya Rasulullah. Sebab kalau ada sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah, contoh seperti wahyu, contoh seperti hadis, dawuh-dawuhnya Rasul, contoh seperti perbuatan Rasul, contoh seperti penetapan Rasul, contoh seperti darah yang mengalir Rasulullah ke cucu-cucunya. Ini harus diteliti ini. Tapi kalau meneliti silsilahnya Alwi ke siapa, ngapain pusing-pusing meneliti? Orang penting. Waktu kalau saya waktu kalau panjenengan meneliti silsilah saya itu loh. Ngapain panjenengan meneliti silsilah saya? Masalahnya yang sudah masuk di seluruh Indonesia yang bahkan mancanegara itu memang dari Pak Alawi, berarti kan harus tahu dari atas saya. Atasnya itu siapa? Karena itu sudah masyhur sekali. Kalau masyhur itu setelah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sebelum Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, abad ke-9 ke atas, tidak ada satupun kitab atau ulama yang mengatakan bahwa Alwi min dzurriyyati Rasul. Bahkan apa itu Alwi sendiri seperti Ubaidillah sendiri tidak ada percakapan beliau kalau beliau ngaku sebagai diri Rasulullah. Tidak ada itu. Saya itu mengadakan diskusi itu sama Habib-Habib, sama kiai-kiai, sama muhibin-muhibin. Tidak ada satupun yang bisa menyodorkan bahwa Ubaidillah putranya Sayyid Ahmad dengan satu kitab. Tidak ada. Hanya klaim-klaiman saja. Makanya di waktu panjenengan sudah tahu kalau itu kotoran ayam, tidak boleh panjenengan ngikuti. Kemudian panjenengan diketi sama saya, Ustaz, itu Zaid itu ada kotoran ayamnya. Saya tadinya kan husnudon, kemudian wujud dalil, husnudon ba'da wujud dalil la yasihu. Orang husnudon setelah melihat dalil itu tidak sah itu. Jadi setelah panjenengan memberitahukan saya kalau Zaid itu ada tembelihnya, saya nggak boleh ngikuti sama Zaid sholat. Setelah itu panjenengan ngomong sama si Zaid, Pak Zaid, pakaiannya panjenengan ada kotoran ayamnya. Loh, Zaid kok masih tetap sholat, maka sholatnya Zaid tidak sah. Yang terbaik adalah kita hukumnya haram mengakui Alwi adalah min dzurriyyati Rasul karena jelas-jelas tidak ada sanad, jelas-jelas tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Alwi min dzurriyyati Rasul. Tapi kita tetap takdim ya. Oh, kalau masalah takdim semuanya Allah berfirman, laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuwaqqir kabirona wa man lam yarham shaghirona falaysa minna." Jadi siapapun yang lebih tua kita muliakan, yang lebih muda kita kasih sayangkan, apalagi beliau-beliau yang punya ilmu. Saya itu loh, satupun status saya atau video-video saya tidak ada satupun yang saya menghina, mencaci maki, menjadikan, tidak ada. Kecuali orang-orang yang GR. Tidak salah ya. Gimana? Apa? Tetap kita mencintai bahwa keturunan Pak itu tetap salah gitu loh. Artinya tidak dipersalahkan. Iya benar. Saya juga masih mencintai yo. Nyampe sekarang ini toh
apa itu Habib-Habib yang silaturahim di tempat saya ya masih banyak. Bahkan sampai sekarang saya kalau manggil juga masih Habib. Saya tidak pernah apa itu manggil apa itu Lutfi itu, Lutfi bin Yahya nggak pernah ya. Alwi Al-Habsi nggak pernah ya. Iya, apalagi kan Ayah kan sendiri kan punya guru dari dari Al-Habsi juga. Lah ya, makanya kami itu tetap takdim. Bahkan di rumah saya itu ada adik-adik kok. Saat ini tuh ada adik itu. Saat sekarang juga saya muliakan, saya beri makam, saya takdimi, berhubung beliau ngalim ya saya cium tangannya. Bahkan anak saya itu juga belajar di Tarim. Anak saya belajar di Tarim di Pondok Pesantren Al-Faqih Muqaddam. Jadi begini, sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Rasul harus diteliti. Karena Rasulullah ini adalah basarun lakal basar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Seperti contoh wahyu yang diturunkan Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah harus diteliti. Berhubung Al-Quran itu sudah ditasih sama Rasulullah di waktu Rasulullah masih hidup, maka kita nggak perlu meneliti Quran karena Quran sudah ditasih Rasulullah. Dan pada zaman Amirul Mukminin apa itu Sayyidina Utsman sudah diteliti lagi. Yang disepakati ulama adalah apa itu qura sab'ah. Jadi selama masih dalam naungan qura sab'ah nggak jadi masalah. Tapi kalau qura asra, nah ini apa itu ya juga udah rombongan ulama. Tapi kalau sudah nyampe qura syaddah, qura yang maudhu dan lain sebagainya itu haram untuk digunakan. Itu tentang apa itu kalamullah yang disampaikan Rasulullah lewat wahyu. Kemudian hadis-hadis Rasulullah, percakapan Rasulullah ini juga sudah ditasih oleh banyak ulama, ditasih oleh para sahabat, para tabiin, para tabiin, para ulama mutaqaddimin, para ulama mutaakhirin, ya kan? Dengan karya-karya tulis beliau ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan apa itu Ad-Darimi, ada Al-Baihaqi, ada Al-Hakim, Mustadrak, ada Al-Um, ada banyak. Itu mentasih dawuh-dawuhnya Rasul. Artinya kalau ada dawuhnya Rasul melenceng, contoh ya, an-nadhafatu minal iman. Ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Ini secara dohir orang eskal. Kebersihan itu resek-resek nyapu rata no, deket-deket rata no. Maksud itu bagian daripada iman. Bersih-bersih itu perkara yang dohir. Sementara iman itu perkara yang batin, tidak sinkron. Kemudian diteliti oleh ulama. Jangan-jangan ada silsilah yang nggak benar. Setelah itu diteliti, jebul-jebul ada sanad yang nggak benar. Sehingga ulama mengelompokkan an-nadhafatu minal iman ini bagian daripada hadis dhaif. Gitu. Persis seperti ada Habib, ada oknum Habib lu. Ini katanya guriyai Kanjeng Nabi. Lu kok cangkeme kok ngono? Lu kok ngomong ini? Imat CS gitu loh, coba. Itu Habib Novel Solo itu loh mengatakan imat CS berarti kan seakan-akan kan beliau itu seperti malaikat gitu loh. Nah, orang seperti ini kan perlu diteliti. Ada oknum seorang habaib di Jakarta pidato dengan lantangnya mereka mengatakan presidennya iblis, menteri agamanya dajjal gitu. Bahkan menuduh ketua PBNU adalah buta mata, buta hati gitu. Ada oknum habaib membuat makam-makam palsu. Sudah semebar itu kalau memang benar-benar beliau tidak membuat makam palsu. Kenapa nggak berani apa itu klarifikasi? Barang siapa yang mengatakan bahwa kabar ini yang mengatakan bahwa beda itu memang cuma isapat, kalau memang asli yang ya. Jadi begini, kita orang kan nggak tahu ya itu benar atau tidak ya, karena itu kan kalam khobar. Berhubung itu kalam khobar, sehingga kita para ulama meneliti, sehingga masyarakat itu mencintainya itu biar nggak keliru. Sebab pada dasarnya mencintai dzurriyyah Rasul itu bagian daripada syariat. Rasulullah pernah mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara, kitabullah wa ishrati.
kitab Allah, Al-Quran, wa isnati dan keluarganya. Kalau Al-Quran ini adalah sesuatu peninggalan baginda Rasul dan keluarganya juga peninggalan Rasul, maka semestinya kita ini harus teliti. Jadi jangan ngawur, jangan-jangan orang itu adalah oknum yang menipu, oknum yang dibawa oleh Belanda datang ke Indonesia untuk menandingi perang Diponegoro. Di saat itu Belanda mengalami kekalahan di waktu perang bersama dengan Diponegoro, sehingga mereka membawa apa itu Alawi, membawa orang-orang Yaman datang ke Indonesia supaya untuk menyirap orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini kalau udah melihat orang jubahan, imaman, serbanan, jenggotnya panjang, itu seakan-akan itu kayak wali kutub gitu loh, kayak ketekanan wali kutub gitu loh. Sehingga kalau melihat orang semacam itu wah, masya Allah. Sampai gini loh, pernah suatu ketika di rumah saya kan ketamunan kiai-kiai banyak. Kemudian ada orang gila pakai jubah, pakai sorban, pakai kerudung. Apa yang terjadi? Kiai-kiai itu ngambung tangannya gabil. Yang tidak mencium tangannya atau cuma saya. Lalu kiai-kiai itu tanya, kiai itu siapa? Saya bilang orang gila. Waduh gitu. Nah, itu artinya orang Indonesia ini, lewat kelas kiai saja, kelas muhibin saja, banyak yang terhipnotis. Dulu itu Indonesia, sebelum ada sing tudurur, kalau membaca Maulidun Nabi di Bai Al-Berjanji itu sakral banget loh, dibacakan di musola, di masjid sakral. Tidak ada orang jogetan, tidak ada orang minum-minuman keras, tidak ada orang apa itu lempar-lempar buah-buahan, tidak ada apa itu tarif harga yang mahal. Setelah hadirnya Simtuduror dikumandangkan di Indonesia, dibaca di lapangan-lapangan, masya Allah loh. Percaya nggak? Loh, biasanya yang sering nipu-nipu itu orang Yaman. Orang Yaman pada zaman Isyama itu itu loh, apa Mekah itu loh. Di waktu di Mekah mereka membawa pasukan gajah. Tapi apa yang terjadi? Allah mereka itu adalah mengklaim kalau Rasulullah itu adalah orang Yaman. Alasannya Tihama ini bagian daripada Yaman. Berarti kan persis seperti Abraham mengklaim kalau Tihama itu bagian daripada Yaman. Makanya panjenengan jangan heran kalau ada lantunan lagu kalau kesimpulannya bahwa para habaib yang ada di Indonesia, para Alwi yang ada di Indonesia itu tidak dunianya Rasulullah dengan penelitian sanad, dengan penelitian silsilah. Tidak ada satupun kitab. Di Indonesia ini yang ketua Rasulnya itu siapa ini? Dirinya Rasul banyak. Namanya Sayyid atau Habib. Namanya Sayyid atau apa? Atau Syarif. Ya, yang dari mana? Yang dari mana? Ya dari manapun yang panggilannya Syarif atau Sayyid itu apa itu Duriyah Wali Songo. Duriyah Wali Songo itu mayoritas duriyahnya Kanjeng Nabi. Mayoritas ya. Walaupun ada khilaf ulama yang mengatakan bahwa Sunan Kalijogo sama apa? Sunan Muria itu tidak duriyah Rasul. Jadi apa itu mayoritas beliau-beliau itu duriyai Kanjeng Nabi. Tapi Alwi ini adalah duriyah Rasulullah yang silsilahnya yang nggak benar, sehingga punya keputusan bahwa semua habaib, semua apa itu keturunan Alwi tidak duriyai Kanjeng Nabi. Nah, terus Alwi duriyai siapa? Ya tanya sendiri. Mereka yang mengklaim, ya tanya sendiri, ngapain ikut-ikut meneliti gitu. Yang duriyai Kanjeng Nabi adalah lewat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain keturunannya yang lewat Sayyid Ahmad hanya mempunyai anak 3, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Sedangkan Ubaidillah ini adalah nama yang telah dinisbatkan oleh Syekh Ali Sakron bahwa dirinya adalah min dzurriyyati Rasul lewat jalur Ubaidillah. Tapi Ubaidillah ini sebuah nama fiktif. Sebab kalau memang benar itu adalah Ubaidillah putranya Sayyid Ahmad, ini koyong nggak masuk akal. Mosok Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan nama orang yang pernah menjadi promotor, yang pernah menjadi aktor pembunuhan Karbala. Sebab yang apa itu otak pembunuh Karbala, kejadian Karbala yang membanting duriyai Kanjeng Nabi itu ada 2. Satu
Yazid bin Muawiyah, nomor 2 adalah Ubaidillah bin Ziyad. Nggak mungkin lah, wong panjenengan anak panjenengan papane lanang jenenge apa? Itu aslinya katanya bukan Ubaidillah. Ya, itu rekayasa. Setelah mereka dikecam kalau Ubaidillah itu yang membunuh Duriya Kanjeng Nabi, mereka membelokkan dengan nama Abdullah. Ya orang seperti itu. Kalau memang mereka benar-benar Duriya Kanjeng Nabi, mereka itu tidak akan melakukan pembelaan, tidak akan. Apalagi yang nyampe mencari muhibin nggak akan. Karena berlian sampai kapanpun tetap berlian. Berarti ini ya, yang sekelas ya apa Hadramut itu dari mana? Tidak, lewat Ubaidillah. Beliau tidak termasuk diriannya Rasul. Tidak dirian Rasul. Habib yang di Indonesia itu tidak diriannya Rasul. Udah valid, udah Tidak cuma valid, 1000% udah clear. Ya udah, saya dulu ya. Oke, siap. Tetap saya mencintai, tetap saya muliakan. Iya, benar. Ya itu berprinsip ini kayak tidak salah mencintai orang alim, tidak salah mencintai orang yang benar. Benci kan? Benar. Jadi kalau membenci habaib itu nggak benar, begitu juga membenci saya juga nggak benar. Ya, betul. Ada kita muliakan dan mencintai, tidak ada salahnya kan? Iya, nggak ada salahnya. Nggak ada kena dosa lah itu aja. Yang dosa itu membenci yang makanya mereka itu membenci Habib haram, dosa gitu. Kemudian mereka menghalalkan membenci saya. Ini kan aneh ya. Wali, ya kan mereka gini, Ustaz, tolong panjenengan konsentrasi full ngajar santri aja, nggak usah bahas Alawi. Ya, mereka saja bahas Alawi itu. Mereka saja mengingatkan saya jangan ikut bahas kok. Itu kan aneh kan? Tapi memang kalau saya nyambut kalau saya lebih bagus, lebih konsentrasi ke pondok ke itu memang lebih saya dukung banget. Iya benar. Lagi bikin silaturahim ke situ ya. Iya benar. Saya konsentrasi full ngajar santri dan mengenalkan ilmu kepada santri untuk bisa membedakan antara perkara hak dan yang batil. Di antara ilmu santri yang ada perkara batil yaitu sebuah pengakuan Ba'alwi sebagai Duriya Rasul. Ini bagian daripada ilmu yang wajib disampaikan ke santri. Alhamdulillah santri saya cerdas semua ini. Sudah paham betul semua. Sehingga ini nanti kalau santri-santri sudah menyebar di Nusantara, maka akan lahir muharrar jutaan muharrar. Ya oke, siap. Yuk. Atas suatnya Pak Gofur dari Tegal ya. Amin. Yuk. Terima kasih banyak Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya ya, itulah dialog yang sudah kita dengarkan, yaitu antara Muhyiddin dengan Kiai Haji Muharrar Hudori, yang mana Kiai Muharrar menyampaikan bahwa Ba'alawi bukan min dzurriyyati Rasul, dan pesannya ya, kalau untuk hormat menghormati, kita memang sebagai umat muslim itu bagian dari perilaku yang baik. Jadi kita tetap menghormati, takdim, apabila dia punya ilmu ya kita takdim gitu. Itu pesan-pesan yang menarik dan baik juga tentunya. Dan tentu semoga teman-temanku semuanya, muhibbin dimanapun Anda berada, begitulah, kita saling menghormati, jangan saling mencela gitu ya. Walaupun dia bukan min dzurriyyati Rasul, ya kita tetap menghormat. Begitu juga sebaliknya ya, diminta oleh Kiai Haji Muharrar, ya tentunya muhibbin juga tentunya harus menghormat kepada Kiai Muharrar ya, yang mana tentunya tidak harus
saling membenci gitu kan. Itu pesan terbaik yang tentunya kita dengar di percakapan tersebut, dan mudah-mudahan semuanya ya kaum muslimin ya semuanya ya yang mendengar video ini ya mudah-mudahan semuanya tercerahkan dan menjadi sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian. Apabila ada salah kata ya semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.